Kita beralih ke informasi selanjutnya. 3 pelaku pemerkosaan, penganiayaan, dan penjualan anak diringkus Satuan Reserse Polrestabes Bandung. Modus tersangka adalah mengiming-imingi korban dengan ponsel dan uang. Tiga pelaku penganiayaan, pemerkosaan, dan penjualan anak di Bandung, Jawa Barat akhirnya ditangkap Satreskrim Polrestabes Bandung. 3 pelaku terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan. Para pelaku ini menganiaya korban yang masih berusia 14 tahun, memperkosa, dan juga menjajakan sebagai PSK di aplikasi online. Pelaku juga mengancam akan membunuh korban jika korban melawan dan tidak mau melayani puluhan pria hidung belang. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus dan mengejar pelaku lainnya. Dari hasil pemeriksaan diduga masih ada sekitar 17 orang lagi yang ikut terlibat. Ketiga tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kenal dengan salah satu pelaku di medsos Facebook dan diajak ketemu, akhirnya dipengaruhi akan diberi handphone sehingga terjadi peristiwa pidana. Pelaku harus ditangkap dalam waktu yang tidak terlalu lama dan seluruh Reskrim Polrestabes Bandung itu terlibat untuk penangkapan. Hingga kini 1 pelaku bernama Deden berusia 40 tahun masih menjadi buron polisi. Sebelumnya, korban seorang siswi SMP dikabarkan hilang sejak 15 Desember 2021. Orang tua korban berupaya mencari anaknya dengan memposting foto di Facebook. Upaya pencarian menemukan titik terang setelah seorang warganet menyebut bahwa korban dijadikan PSK di aplikasi micet. Orang tua korban kemudian berusaha menangkap pelaku dengan berpura-pura memesan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa korban dijebak oleh salah satu pelaku yang dikenalnya via Facebook. Korban diajak bertemu dengan diiming-imingi handphone dan sejumlah uang. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Meilana, Ainis melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan kasus ini sudah terhubung bersama iNews Siang Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Aswin Sipayung. Selamat siang Pak Aswin. Selamat siang Mbak. Baik, sudah ada 3 tersangka yang diamankan Bapak. Apa peran ketiganya? Apakah benar ketiga orang ini adalah provokator dan juga otak dari sindikat ini? Baik, kami jelaskan bahwa sampai saat ini bukan 3 tapi 4. Tambah 1 lagi tersangka yang tadi malam sudah kami tangkap dan hari ini kita proses, mungkin akan kita tahan juga. Jadi untuk 3 tersangka yang sudah ditahan, perannya masing-masing adalah 1 yang membuat akun micet, kemudian yang 1 lagi untuk mempersiapkan pakaian, kemudian mendandani korban sebelum melayani tamu-tamunya. Yang 1 lagi mengantar tamu pulang pergi ketika sudah selesai berhubungan dengan korban. Dan yang tersangka yang terakhir tadi malam kita tangkap adalah salah satu yang pernah berhubungan dengan korban atau pelanggannya korban, demikian. Baik, kalau untuk buron sendiri bernama Deden ini apakah sudah ditangkap juga Pak? Ya, baik. Kami jelaskan untuk saudara Deden, ini sudah kami identifikasi, ya ini sedang dalam rangka pengejaran, semoga tidak terlalu lama akan bisa kita tangkap. Demikian. Oke, kami juga mendapatkan informasi bahwa ada 17 orang lagi yang dalam pencarian, begitu Pak Aswin. Apakah ini sebuah komunitas gitu Pak dalam kasus prostitusi ini karena jumlahnya sangat banyak? Baik, untuk 17 ini benar menurut keterangan 2 laki-laki tersangka I dan S bahwa setelah dibuatnya aplikasi micet, maka seperti yang mereka katakan, pelanggan-pelanggan tersebut memposting atau menyapa akun yang korban tersebut, ada gambarnya korban, dan disambut oleh yang memegang handphone, apakah I atau S, kemudian janjian dan menentukan share log tempat korban berada, kemudian sudah mendekati tempat korban, maka salah satu dari
I atau S itu menjemput dan membawa ke kamar dan akhirnya bertemu dengan korban demikian. Oke, berarti 17 orang yang sedang dalam pencarian ini apakah tergolong pelanggan atau pelaku juga? Ya, saat ini kami belum bisa menyimpulkan, tapi menurut keterangan dari kedua tersangka dan satu tersangka di bawah umur, saudari S, ya, bahwa ini masih dalam kategorinya pelanggan yang memang memposting mencari seseorang ingin melakukan hubungan badan melalui aplikasi WeChat. Berdasarkan keterangan 4 tersangka, sejak kapan mereka melakukan tindak pemerkosaan dan penjualan ini, Pak? Ya, menurut keterangan tersangka tersebut bahwa mereka melakukan kegiatan seperti ini dimulai dari awal Desember. Nah, jadi saat ini baru itu yang kami dapat. Tapi kami akan lakukan pendalaman apakah memang ada perbuatan-perbuatan pidana sebelumnya yang sama seperti ini, kami akan dalami. Jadi kami infokan lebih lanjut. Nah, kemudian mereka lakukan membuat aplikasi WeChat, mereka menunggu pelanggan dan mengantar pelanggan kepada korban untuk berhubungan. Oke, untuk korban sendiri yang masih berusia 14 tahun ini, bagaimana cara pelaku menjebak korban, Bapak? Selain dengan memberikan iming-iming ponsel serta uang. Ya, menurut keterangan dari BAP bahwa memang awal kenalan korban yang masih belia, umur 14 tahun, diiming-imingi akan dibelikan handphone, kemudian akan diajak pacaran, nah kemudian korban tertarik, kemudian mereka lanjut ke hubungan telepon dan ketemu, ternyata apa yang dijanjikan oleh tersangka-tersangka ini tidak dilaksanakan, tidak terkabul. Tapi akhirnya malah dijual ke pelanggan-pelanggan melalui akun WeChat. Bagaimana kondisi korban saat ini, Bapak? Ya, kami sudah ke rumah korban, mendatangi korban juga di rumahnya di Gede Bage, ketemu orang tua korban. Sebagai pribadi, kami dan polisi, kami empati sekali kepada korban. Kami berikan bantuan sebisa mungkin dalam finansial untuk meringankan keluarga korban. Kemudian kami juga meletakkan korban di tempat yang khusus karena masih kelihatan sedih, ya, shock ini. Baik, apakah ini juga bisa tergolong dalam sindikat perdagangan manusia, Pak Aswin? Perlu kami jelaskan, Mbak, bahwa ini kami belum menyimpulkan. Ya, belum menyimpulkan, mohon waktu. Nanti kalau sudah lengkap, sempurna penyidikannya, mungkin di kemudian hari akan kami kabarkan lebih lanjut. Baik, terima kasih atas informasi terbaru yang diberikan kepada pemirsa. Kami tunggu bagaimana hasil pengembangan dalam kasus ini. Terima kasih, Pak Aswin.